Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka itu aja ya. Atasnya maksud. Qala Urwah. Iya. Qala ngadika sapa Urwah bin Jubair. Urwah bin Jubair. Laqad tasaddaqat yakti teman-teman sedekah. Sapa Aisyatu Siti Aisyah radhiyallahu anha bi khamsina kalau 50 apane alpan eune 50.000 wa indaroa clear wa inna dar'aha gitu. Wa inna dar'aha saat temenek kelambi kerine Siti Aisyah baju perang iku la murqaun yakti den tambal opo dar'uha. Maksudnya orang dulu ini sedekah banyak begitunya bukan karena kaya. Buktinya ini Siti Aisyah sedekah 50.000 mungkin dirham apa dinar gitu yang disebut. Walaupun bajunya tambalan deh, bajunya tambalan tapi dia bisa sedekah segitu besar. Wahakala nyaritakan sopal Yafi Imam Yafi anna ba'dal muluki ing satemene sebagian pirang-pirang ratu, ada sebagian raja. Anna ba'dal mulukil umami gitu, satemene sebagiannya raja pirang-pirang umat. As-salipati kang dingin, umat terdahulu, bukan umat sekarang, bukan umat Kanjeng Nabi ya. Iku bana bangun sapa badul muluk Madinatan ing kota. Sebagian raja di zaman dulu nih membangun kota. Wa ta'ala kogan lan gawe bagus sapa badul muluk. Wa ta'ala lan ngluhuraken sapa badul muluk bi husniha ing dalam bagusnya Madinah. Dia membangun kota, memperbaikinya, wah bangunannya tinggi gitu ya, bagus-bagus. Wajinatiha lan pepaese Madinah. Dia membangun kota dengan gedung-gedung yang indah, gedung-gedung yang tinggi gitu. Sumasona noli gawe sapa badul muluk to aman ing panganan. Kemudian dia membuat makanan. Setelah membuat makanan wadalan ngundang sapa badul muluk anase manusia, diundang manusia. Wa ajlasa lan nglungguhaken sapa badul muluk unasan ing pirang-pirang manusia. Ala abwabiha ing atase pirang-pirang lawange Madinah. Orang itu diundang pada duduk di pintu kota. Yas aluna hale pada jaluk-jaluk sopo unas. Kulaman saben-saben uang. Kharaja kang metu sopo man. Jadi bangsa musafir mungkin ya. Pengemis suruh duduk di pintu kota. Jadi nanti kalau ada orang keluar dari situ kota minta gitu. Hal ra'aitum anata ningali sapa sira kabeh aiban ing cacat. Apakah kamu sekalian melihat aib, kekurangan, cacat? Fayakuluna maka pada ngucap sapa nasla ora. Tidak. Maksudnya ini si raja kan membangun ini, nanya apakah ada cacat? Enggak ada. Hatta jaa sehingga teka sapa nasu manusia. Fi akhirin nasi dalam akhir manusia, sehingga datang manusia yang terakhir. Alaihim iku tetap ing atase nas aksiatun utawi pakaian, pirang-pirang pakaian. Pasaalu maka jaluk sapa unas, nih para pengamis itu minta hum ing nas yang datang terakhir. Ini pasal maka takon sopo unas
hum ing nas fi akhirin nas hal ra'aitum ana ningali sira kabeh aiban ing cacat, apa kamu melihat kekurangan? Faqalu maka ngucap sapa nas aibaini, aku melihat dua kekurangan. Aib loro isnaini kang loro. Paha bisu maka pada ngeker sapa unas hum ing nas. Wadahulu maka orang yang mengatakan ini ada dua kekurangan di penjara. Wadahuluan pada manjing sopo unas. Wadahuluan pada manjing akan sopo unas al malik atas seratu. Paah biru maka kabar unas wing malik. Bima kawan barang kaulu kang pada ngucap sopo nasun pi akhirin nas, yang ngomong bahwa ada dua aib. Pakola maka ngucap sopo malik. Makuntu orang no sopo ingsun iku ardo rido sopo ingsun bi aibin kalon cacat dua aib guys. Aku nih satu aib aja aku nggak terima, aku nggak seneng. Pak tu nih maka nekanono sira ingsun bihim kalawan nas bi akhirin nas, bahwa ini orang yang ngomong ada dua cacat dua kekurangan, sedangkan saya nih satu kekurangan aja nggak seneng apalagi ada dua. Fa'adkhulu maka pada manjing akan sopo unas hum ing nas aling atas malik, maka orang yang ngomong ada dua cacat ini bawa kepada raja. Pasalah maka takon sopo malik hum ing nas anil aibaini saking cacat loro ma iku opo kuma utai aiben, maka dipanggil raja apa dua cacat dua kekurangan itu. Pakolu maka ngucap sopo nas tahrobu bakar rusak opo Madinah, ini kota nih bakar rusak. Wayamutu itu ayat yang pertama, kota akan rusak. Wayamutu lan bakal mati sopo sohibuha apa wong kang penduduk kota. Orang yang punya kota juga akan mati. Berarti raja juga yang bangun kota bakal mati. Dan kota ini bakal rusak. Kola maka ngucap sopo malik raja. Apa tak lamun. Maka natau sopo surah kabeh. Daron ing desa. Latar bukan orang rusak opo dar. Apa kamu pernah tahu kota yang gak pernah rusak? Wala yamutulan orang pernah mati sopo sohibuha, orang yang punya dar atau yang membangun itu kota nggak pernah mati. Apa kamu pernah lihat itu? Kata si raja. Kalau ngucap sopo nas, ya ilahun Allah yang membangun kota dan yang membangunnya nggak pernah mati. Kotanya nggak pernah rusak, surga itu. Naam, iya. Pada karo makan utur sopo nas. Wa ilahul jannah lan pangerane surga, wa naimuha lan kenikmatan surga. Tuhannya surga yang membangun surga dan kenikmatan surga itu enggak pernah rusak. Wa sawiqu lan brontoaken sapa nasu ing malik leman jannah. Dan si Unas nih yang Yud ini dia mengingatkan supaya raja ni rindu cinta kepada surga. Wada karulan ngelingaken sopo nas anar neraka wa adzabaha lan siksa nar. Wa khawifulan medi-medi akan memberikan peringatan sopo nasung malik minha sing nar. Kemudian dia memperingatkan raja dengan neraka. Wada'u lan ngajak sopon nasu ing malik ila ibadatillah maring nyembah Allah ajama mulia sapa Allah wa jalan magung sapa Allah pa ajaba mangka jawabi sapa malik hum ing nas ila zalika maring mekon-mekon ibadah. Wa kharaja lan metu sapa malik min mulki saking keratone malik hariban hal kang lumayu
keluar ilallahi ta'ala, menuju maring Allah ta'ala. Artinya dulu nih biasanya kan bangsa apa tuh yang namanya pejabat pemerintahan itu kebanggaannya kan membangun kota Ji. Makanya ada nyon gapura Ji, gapura Intan, gapura ininya ayah kan, itu kebanggaannya membangun kota. Setelah membangun kota tentu lebih bangga lagi kalau orang memuji, enggak ada kekurangannya. Akhirnya ada orang yang apa ini kota ini kota ini punya dua kekurangan. Sampai anak buahnya raja nggak terima ya kan, bawa ke raja. Ketika dibawa ke raja nih, singkat cerita dipanggil sama raja, memang ada yang nggak ada kekurangan, ada surga sama yang membangun surga, neraka tuh sama yang bangun neraka gitu. Akhirnya diingetin tentang neraka. Akhirnya ya si raja ini masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanbihun ayah hadi tanbihun utawi iki iku ana pengeling-eling. Inna juhda satemene juhud al haqiqiyah kang sejatine, juhud yang sejatinya, juhud yang sebenarnya, juhud yang hakiki kalau bahasa. Iku burudatud dunya ademe dunya ala qalbil abdi ingatase atine kaula li ajlillahi karena are Allah wa azimi sawabihi lan agunge ganjaran Allah. Jadi juhud yang sebenarnya itu orang itu ke dunia ini dingin enggak hijau enggak dingin, maksudnya dingin ini acuh gitu deh, enggak dingin ke dunia ini dingin. Kenapa dia dingin sama dunia ini? Karena dia cinta kepada Allah dan pengen berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dunia dingin. Itu juhud. Nah ini nggak bisa orang ujug-ujug juhud begitu kecuali anugerah, ada latihannya, dilatih, belajar, perbanyak ibadah. Kadang-kadang orang ngaku juhud dikasih makan terwok makannya, bukan juhud. Nah, wa muqaddimatu utawi muqaddimah juhud nih, muqaddimahnya pendahuluannya, latihan awalnya juhud iku tarku tolawil mafqud, ninggal golek perkara kang den sepiaken minad dunya sang dunya, tidak mencari sesuatu yang tidak ada dari dunia. Itu muqaddimahnya juhud, belum akhirnya belum puncak. Ya orang kalau juhud muqaddimahnya adalah meninggalkan mencari sesuatu yang tidak ada dari dunia. Dia nggak punya IP, nggak cari. Kemudian wataprikul majmu lan misa-misakan perkara kang den kumpulaken minha sang dunya, atau bagi-bagi we taprikul majmu lan bagi-bagiakan perkara kang den kumpulaken minha sang dunya, dan membagi-bagikan dunia. Dia punya dunia, dia bagi-bagikan. Watarku iradatiha lan ninggal ngarepaken dunia, wakhtiariha lan ninggal memilih dunia. Dia tidak mengharapkan dunia, dia tidak memilih dunia, pilihannya akhirat, maksudnya utamakannya akhirat. Itu juhud yang hakikinya begitu. Muqaddimahnya meninggalkan mencari sesuatu yang tidak ada dari dunia dan membagi-bagi dunia yang telah dia kumpulkan, dan meninggalkan menghendaki dunia dan meninggalkan memilih dunia. Itu juhud. Faidata maka nalikane teka biha kalawan muqaddimatuhu qadimah sapa abdu kaula aurasab maka nekakan opo tilkam kon muqaddimah ajuhda al haqiqiyah ing juhud kang bangsa sejatine. Ketika orang udah mulai itu muqaddimahnya, maksudnya meninggalkan mencari, menginginkan juga enggak, meninggalkan sesuatu mencari sesuatu yang tidak ada dari dunia, enggak, dia enggak cari.
Nanti dari situ, dari mukodimah itu dulu akan sampai kepada juhud yang sebenarnya. Sumal ba'isu noli utai perkara kang nangiakan ala tarki ngatas ninggal dunia wat tapriki lan bagi-bagi dunia. Apa yang menjadi motivasi dia dari meninggalkan dunia dan membagi-bagikan dunia? Dikru apati dunia, mengingat bahayanya dunia, wa uyubiha dan mengingat apa aibnya dunia. Jadi mengingat bahayanya dunia. Orang apa sih? Musuhan gara-gara dengki gara-gara dunia, sombong gara-gara dunia itu gitu. Itu Nabi Isa nih, ini cerita dulu ya. Nabi Isa, ada orang yang pengen belajar sama Nabi Isa. Udah ikut sama Nabi Isa belajar, jalan gitu ya kemana Nabi Isa. Nabi Isa bawa roti, bawa roti 3. Lalu udah lapar gitu, di bawah roti ini dibuka buat ganjil perut. Akhirnya Nabi Isa ada perlu buang hajat dulu. Pas Nabi Isa pulang dari hajat, roti itu tinggal 2, yang punya 3. Siapa yang makan roti yang tidak tahu? Karena makan satuan Nabi Isa. Nabi Isa tanya, satu ini kemana nggak tahu. Udah. Sampai nyebrang lautan, Nabi Isa menunjukkan mukjizatnya. Nyebrang laut nggak pakai perahu, jalan terus kan. Nabi Isa, siapa yang ngambil itu roti yang satu? Nggak tahu. Udah. Nabi Isa berkali-kali menunjukkan mukjizatnya, dia jawab nggak tahu. Karena Nabi Isa melihat ada batu-batu gede, ada 3 batu. Akhirnya kata Nabi Isa, ini batu besar sama Nabi Isa dijadikan emas. Jadi emas. Kata Nabi Isa, ini emas yang satu buat saya, yang satu buat kamu, yang satu buat orang yang makan roti yang ketiga itu. Roti 3. Nah, baru dia ngaku, saya Nabi. Diiming-imingi emas. Dari tadi udah Nabi Isa menunjukkan keramatnya ya berkali-kali, dia nggak ngaku. Saya wah Nabi Isa, ya udah kalau begitu nih 3 emas semuanya buat kamu. Buat kamu. Dia senang membawa emas 3 kayak batu gede. Itu seumur hidup nggak habis. Akhirnya Nabi Isa tinggalkan, udah kamu udah bukan murid saya lagi. Udah silakan. Dia senang tetap. Emang ke dunia nggak ada juhud-juhudnya. Walaupun ditinggal oleh Nabi seorang murid, dia bawa. Di tengah-tengah hutan ketemu sama 3 orang perampok. 3 orang perampok. Akhirnya ini orang ini sama 3 orang perampok dibunuh. Akhirnya udah tuh 3 perampok, ya udah ini bagi 3 aja. Ya gampang bagi 3. Kamu beli makanan aja dulu ke kota. Ini perampok udah lapar, udah lama di hutan. Kamu udah nunggu emas di sini sendiri. Akhirnya apa yang disuruh ke beli makanan 1 orang, yang 2 nunggu itu. Akhirnya di dalam hatinya orang yang beli makanan ini, saya makan di kota. Nanti itu yang 2 makannya kasih racun. Kalau 2 orang mati, maka 3 batu emas itu dia yang miliki sendiri. Iya kan gitu. Wah dia tambah kaya udah sendiri daripada 3 bagi 3. Sama yang 2 remukan. Loh nanti dia udah bawa makan ke sini, kita bunuh aja supaya kita lebih banyak perampok gitu. Harus bener itu diracun makanan, ya kan? Pulang akhirnya dibunuh. Dia makan itu mati semuanya. Nah bisa ke situ lihat 3 orang geletak semuanya, mantan muridnya udah meninggal. Kata Nabi Isa, inilah dunia yang menjadikan orang bunuh-bunuhan, yang menjadikan orang gak akur, yang menjadikan orang sombong, yang memberikan orang ujub. Makanya juhud itu selamat. Cuman kan orang ke juhud aja nggak gampang, berat. Itu harus ada latihan, nggak ujuk-ujuk orang ngaku juhud gitu.
paling enggak orang juhud nih 2 hari 2 malam nggak makan, latihannya tuh nggak pernah minta, dia nggak pernah apa tuh sedih, nggak pernah nyesel, dia tetap semangat. Orang puasa aja sholatnya ngebut, sholat maghribnya buru-buru buka, ini juhud dari mana kan, udah nggak pakai sholat sunnah lagi. Yang aku juhud misalnya jauh situ udah pikirannya makan. Jadi yang membangkitkan dia meninggalkan dunia dan membagi-bagi dunia itu apa? Dia ingat bahayanya dunia dan kekurangannya dunia. Karena dunia itu apa? Innamal hayatud dunya lahun walaib. Kehidupan dunia ini apa? Permainan dan segala kurang. Nabi juga mengatakan dunia itu hijau, manis dan hijau. Orang yang melihatnya mesti pengen, ya kan? Dunia ini ibarat apa ya, manis dan hijau. Ibarat bunga nih, bunga yang semerbak ini. Tapi apa? Bunga itu yang ketika semerbak masih basah, tapi ketika udah kering, siapa yang pengen kembang? Dunia juga begitu. Ketika kita apa, oh manis tuh, udah mati apa? Itu. Cuman kan orang nggak segampang itu bisa begitu tuh. Qala ngandika sapa ba'dhum nih, sebagian ulama, yang majuhud tarok tu ninggal sapa ingsun ad-dunya ing dunya. Kenapa likil latigina iha? Karena hidike semugi ing dunya. Aku meninggalkan dunia karena sedikit orang yang merasa cukup dengan dunia. Ya kan orang ini kurang aja. Wa kasrati ginaiha lan wa kasrati anaiha lan akeh kangelan dunia. Dan dunia ini banyak kesulitannya. Dari dunia ini banyak rintangannya, banyak kesulitannya, belum saingannya. Kesulitannya banyak dunia itu. Wa surati paneha dan cepatnya sinanya dunia. Sinanya cepat. Orang punya dunia itu di antara dua keadaan. Bisa jadi dunia yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkan dunia. Nggak ada yang pilihan yang lain. Jadi aku meninggalkan dunia itu karena sedikit kecukupan dunia. Nggak ada orang merasa cukup. Yang duitnya udah ratusan triliun kurang, korupsi lagi, dan banyaknya kesulitannya dunia, banyak rintangannya, banyak kesulitannya, tetapi cepat hilangnya ke dunia. Wa khassati surokaiha, dan rendahnya orang-orang yang berebut dunia. Wa qala lan ngandika sopal Ghazali, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, al qaul utawi perkataan al baligu kang sempurna fihi ing dalam juhud, maksudnya perkataan yang memuaskan di dalam masalah juhud, iku ma perkataan qala kang digawe ma sapa syekhuna guru kita Abu Bakar At-Tusi, perkataan yang memuaskan tentang juhud, yaitu perkataan yang dikatakan oleh guru kita Syekh Abu Bakar At-Tusi. Inna dunya satamana dunya iku adawatullah, musuh Allah. Ajama mulia sapa Allah wajal magus Allah. Wa anta utawi sira iku muhibbuhu, wong kang demen Allah. Dunia musuhnya Allah. Kamu orang yang cinta kepada Allah. Masa kamu cinta kepada Allah, cinta juga pada dunia? Paman maka utai sapa wong iku ahabba, lamun demen sapa man ahadan ing wong suwiji, abu godo kang bendu sapa man aduwahu ing musuh ahad, ya ja'alana maka dadiakeun ing kita sapa Gusti Allah minal mugidina sang birang-birang wong kang bendu di dunya maring dunya, wal muhibbina lan wong kang demen bil akhirati maring akhirat.
siapa orang yang mencintai seseorang yang dia orang itu murka kepada musuhnya, ya maka Allah akan menjadikan dia orang yang membenci dunia dan mencintai akhirat. Karena begini, gak mungkin orang mencintai dunia juga mencintai akhirat, karena dunia itu tadi dimusuhi Allah SWT. Artinya membenci dunia bukan berarti orang nggak punya dunia, bukan begitu ya. Menjadikan dunia sebagai fasilitas akhirat, menjadikan dunia itu sebagai tanduran akhirat. Ada yang mengatakan begini, ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat itu seperti maru. Maru tahu kan? Madu. Semakin kita dekat ke dunia, maka itu akhirat semakin jauh. Madu kan begitu. Orang semakin kanu kolot pasti nung orang ngambek. Kanu orang lain kolot ngambek. Artinya orang begitu, kalau semakin mendekat ke dunia, akhirat yang keteteran. Banyak ketinggalan. Akhirat aja, dunia yang keteteran. Gitu. Warwalan ngaragain sapa Ales, Imam Ales an Jarir, saking Imam Jarir. Kala ngandika sapa Jarir, sohibah ngancani. Nah ini ada apa di sini? Iya bener ada, yang tadi saya ceritakan. Nih, sohibah ngancani maksudnya nyantri deh. Sapa rajulun wong lanang Isa alaihissalam ing Nabi Isa alaihissalam. Ada seseorang pengen diangkat muridnya kalau oleh Nabi Isa alaihissalam. Waqan ngucap sapa rajul, ya Nabi Allah, Nabinya Allah. Aku nono sapa ingsun iku maka ing dalam serta panjenengan. Wa sabulan ngancani sapa ingsun kaing panjenengan. Begini, wahai Nabiullah Isa, jadikan aku murid kamu, pengen kemana-mana bersama engkau, ya. Jadikan aku. Akhirnya ya udah, kalau bisa. Pantolako maka berangkat sapa Nabi Isa lan rajul berangkat ila satinahrin maring pinggir kali. Berangkat Nabi Isa ke pinggir kali. Pajalasa mangka lungguh sapa Nabi Isa lan rajul. Yata godayani hale sarapan karone duduk mau sarapan. Wa mahuma lan iku nam sarta Nabi Isa lan rajul salah satu argipatin ada 3 roti. Tadi. Fakala maka mangan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rogi faini ing roti loro. Satuan roti. Nabi bisa makan satu, dia makan satu. Wa baqiyalan sisa apa rogi pun roti hiji. Sisa. Pakoma maka ngadeg sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nari maring kali. Udah makan satuan berarti kan mestinya roti udah sisa satu. Nabi Isa jalan ke kali maksudnya mau minum. Pasariba maka nginum sapa Nabi Isa. Tetapi sumarojan oli balik sapa Nabi Isa. Palam yajid maka orang nemu sapa Nabi Isa ara rogi pengen roti. Nabi Isa balik ke tempat itu roti enggak ada. Sisanya mestinya sisa satu. Pakola maka ngadika sapa Nabi Isa lirojuli maring wong lanang. Man utai sapa iku akhoda ngalap sapa man ara rogi paing roti. Atas Nabi Isa, siapa yang mengambil roti? Kalau ngucap sorojul la adri, saya enggak tahu. Ya kan, padahal nggak ada lagi orang dek tuh. Akhirnya pantolako maka budalan sapa Nabi Isa wa mahu lan iku dalam serta Nabi Isa soibu tawi santri Nabi Isa yang tadi itu. Paro maka ningali sapa Nabi Isa dibiatan ing kidang. Kidang dia apa ya? Kijang. Kijang bukan kijang mobil, betul. Kijang. Wa maulan dalam serta Nabi Isa wa maulan iku dalam sartane Nabi Isa. Oh kijang. Khospani utai anak loro. Lah kadue dibiah. Kijang itu punya 2 anak. Orang andika sapa Jarir yang meriwayatkan pada maka ngambil sapa Nabi Isa
ahada humai salah saijine khospani. Nabi Isa ambil itu anak kedua kijang. Fa'ana maka narik sopo Nabi Isa lan apa rojul ing ahad salah satu anak itu. Kemudian pada baha maka nyembelih sopo Nabi Isa ing anak kijang. Wasawa lan goreng sopo Nabi Isa atau membakar sopo Nabi Isa ing ahad maksudnya anak kijang itu. Wakalan mangan sopo huwa Nabi Isa sopo Nabi Isa wararo wakalan mangan sopo wa Nabi Isa warojulan onglan itu akhirnya makan anak kijang itu. Sumakolan ngadika sopo Nabi Isa lil sapi maring anak kijang yang udah dimakan deh. Anak kijang ini berdua Nabi Isa dan tinggal tulang belulangnya. Nabi Isa berkata kepada anak kijang, kum ngadegas nilai kelawan izin Allah. Udah tinggal tulang belulang, itu anak kijang ini jadi kijang lagi. Udah makan itu ya tulang-tulangnya rusak apa sih kijang ya. Udah tinggal tulang belulang kata bisa kamu jadi kijang lagi. Itu kan muridnya menyaksikan mujizatnya Nabi Isa. Pada haba maka berangkat opo khosap anak kijang langsung jalan lari lagi cari ibunya padahal udah dimakan tadi tulang belulang. Pakola maka ngadika Nabi Isa lirojuli maring wong lanang maka Nabi Isa berkata kepada muridnya setelah muridnya menyaksikan mujizatnya Nabi Isa kijang yang udah tinggal tulang belulang habis dimakan sama Nabi Isa dan dia jadi kijang lagi. Kata Nabi Isa berkata kepada si rojul nih as'aluka takon sapa ingsun ka ingsun billadzi demidat arokang ningali sapa ladzi ka ingsun hadil ayat yang ikilah tanda-tanda kebesaran Allah. Demi Allah yang telah kau menyaksikan tadi tanda-tanda kebesaran Allah. Man utai sopo iku akhoda ngalap sapa man ararogi paing roti. Siapa yang ngambil roti satu lagi kata Nabi Isa. Kala ngucap sapa rajul ma adri ora urus sapa ingsun. Ini cerita panjang saja ceritanya. Baca wae terus. Kaburu ya. Siapa yang makan roti ini? Dia ngucap la adri. Padahal tadi udah menyaksikan keramat apa mukjizatnya Nabi. Aku nggak tahu. Kala ngucap ora adri. Kala ngandika sapa Jarir yang meriwayatkan hadis. Kemudian pantahaya gitu ya Ji. Maka tumeka sapa Nabi Isa. Ama si rajul ila mapajatin maring alas. Nabi Isa sampai ke hutan. Sama muridnya itu. Pajala sama kalunggu sapa Nabi Isa. Pakhoda maka ngalap sapa Isa Nabi Isa. Nabi Isa mengambil. Pajama'a mangka ngumpulakan sapa Nabi Isa turoban ing tanah ora malan atau wedi. Nabi Isa mengumpulkan tanah atau pasir itu tanah. Wa qala ngadika sapa Nabi Isa laman turab kun jadi sapa sira zaban ing emas maka itu tanah yang udah diambil Nabi Isa gede kata Nabi Isa jadilah kamu emas dengan izin Allah. Fakana maka ana turab iku zaban emas tanah itu jadi emas. Aku sama maka bagi sapa Nabi Isa ing dahab salah satu aslas maka ini emas ini bagi 3 oleh Nabi Isa. Pakola mengandika Nabi Isa li iku kadois ingsun sulusun dari sepertiga untuk aku kata Nabi Isa. Wa sulusun utai sepertiga iku laka untukmu. Wa sulusun utai sepertiga lagi iku liman kedua wong akhoda kang ngalap sepena roti roti. Yang sepertiga lagi untuk orang yang ngambil roti. Akhirnya pakola maka ngucap sapa rajul ana utai ingsun iku akhadtu ngalap sapa ingsun ing roti. Aku ya Nabi ngambil roti. Dia pikir jadi dua per tiga. Nah itu kadang orang begitu tuh menyaksikan mukjizat nggak ngaku. Ini dengan dikasih itu baru tuh dia ngaku. Tuh kadang-kadang begitu deh. Ini bisa
buat ini. Kola maka ngadika sepena bisa. Kullu pakulu makut sikaman dahab ikulaka. Udah kata bisa. Semua emas ini untuk dari tadi nggak aku baru. Wapar kolan misai ngerojul sopo isana bisa. Udah aku berpisah dengan kamu sekarang. Kamu kan muridku lagi udah. Pantah maka tu maka ileman ngerojul sopo rojulani wong lanang loro. Akhirnya datang dua orang laki-laki. Wahwa tu rojul iku pil mapa jating dalam alas, dia sendiri di alas ya kan? Wa mun misalkan rojul al mautai banda, dia bawa emas sendiri. Fa'arodu maka ngarepakan sapa rojulani ayak huda ingin tangalap sapa rojulani ing mal minus sang rojul. Akhirnya nih dua orang nih mau mengambil itu emas dari tangannya si laki-laki. Wayak tilahu lan mateni sapa rojulani ngrojul, dia mau membunuh.